tegakkan tekad. Selamat siang Ibu Esther. Selamat siang juga Ibu Ati. Bagaimana Bu kabarnya saat ini? Ya, syukur pada Tuhan saya sehat saja hari ini. Oke, alhamdulillah ya sehat. Ibu Esther, saya minta waktunya ya. Saya ada tugas di pendidikan guru penggerak di modul 2.3 untuk melakukan coaching untuk supervisi akademik sesama rekan sejawat. Saya minta waktu, minta kesempatan, minta bantuan Ibu Esther untuk melakukan coaching rekan sejawat untuk saya. Bisa Ibu ya? Sangat besar. Oke, terima kasih banyak Ibu Esther untuk bantuannya. Di sini coaching untuk supervisi akademik dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama pra-observasi yang kita lakukan saat ini. Nanti setelah ini kita observasi kelas di dalam kelas, kemudian setelah itu pasca observasi. Kembali kita diskusi umpan balik setelah dari kelas. Baik Ibu, Ibu Esther mengajar bahasa Inggris ya, kelas 7 dan kelas 9. Sebagai pendidik tentunya Ibu Esther, saya sendiri ya, kita punya harapan. Kira-kira harapan dari Ibu Esther apa untuk anak-anak didik ini? Terima kasih Bu Ati. Harapan saya, karena saya mengajar dua tingkatan, yaitu kelas 7 dan 9, harapan saya itu untuk pelajaran bahasa Inggris di kelas 7, itu maunya saya itu anak-anak mereka harus bisa memahami dulu apa itu pelajaran bahasa Inggris. Mereka mengerti dulu apa itu bahasa Inggris. Kemudian harapan saya yang berikutnya, mereka walaupun satu kata, dua kata, mereka bisa mengungkapkan kata-kata dalam bentuk bahasa Inggris. Lalu untuk kelas 9, karena mereka punya tingkatan lebih tinggi, ya mau tidak mau mereka tetap yang penting sama dengan kelas 7 tadi, mereka memahami dulu teks-teks dalam pelajaran bahasa Inggris. Lalu harapan saya yaitu mereka mampu untuk berbicara, berkomunikasi, lalu mereka bisa menyajikan atau menulis teks deskriptif atau teks apa saja sebagai contoh di sini, itu untuk pegangan mereka sendiri, maksudnya supaya mereka bisa berbicara, berkomunikasi dalam bahasa Inggris, Ibu Ati. Oke, luar biasa Ibu Esther ya. Kita punya harapan besar ya, semoga itu semua tercapai dari pembelajaran yang kita buat di kelas. Nanti boleh saya tahu Ibu, nanti ketika di kelas kita di besok ya, Iya, bisa waktu besok di kelas 9 gitu ya, di kelas 9. Nanti tentunya kita mempunyai tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang untuk dilakukan besok pembelajaran di kelas itu seperti apa Ibu? Ya baik, terima kasih Bu Ati. Karena besok pembelajaran saya itu tentang materi deskriptif teks, maka tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mereka siswa mampu memahami teks deskriptif, terus siswa mampu menjelaskan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dalam teks deskriptif, dan ketiga siswa mampu menyajikan teks deskriptif di sini berbentuk deskriptif, mendeskripsikan orang secara pendek dan sederhana. Itu tujuan pembelajaran saya besok Ibu Ati. Oke. Dari tujuan pembelajaran, materi yang sudah Ibu rancang, yang sudah Ibu siapkan, desain untuk besok pertemuan di kelas 9, tentunya di balik itu semua ada persiapan Ibu ya. Mungkin bisa Ibu ceritakan persiapan-persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan, yang sudah Ibu desain untuk pembelajaran kita besok. Ya baik. Mungkin untuk besok itu desain atau model pembelajaran saya besok itu adalah diskusi, tanya jawab dan presentasi. Maksudnya diskusi di sini kita menggali, kita memberikan beberapa pertanyaan kepada mereka, seperti misalnya tentang kalau mendeskripsikan orang, describing people, kalian apa yang kalian tahu tentang orang tersebut, lalu ciri-cirinya, lalu kepribadiannya, personality, dan attitude-nya atau behavior-nya yaitu sifat orang tersebut. Lalu di sini apalagi yang saya gali besok, mungkin kesulitan untuk mereka itu ada kalanya kesulitan di dalam kelas itu, banyak siswa mungkin karena tidak mengerti dengan teks deskriptif itu, apalagi describing people. Jadi banyak siswa juga tidak banyak juga Ibu Ati, tapi beberapa juga itu karena itu tadi takut dengan bahasa Inggris, maka mereka ada kalanya malu, terus menjadi jarang untuk bertanya kalau mereka tidak tahu. Dan syukurlah masih ada beberapa siswa itu yang maksudnya mampu untuk memahami dan mendeskripsikan teks deskriptif itu dengan baik. Oke, jadi ada beberapa ya, sebagian kecil barangkali dari kelas yang
takut berbicara bahasa Inggris, takut salah barangkali Ibu ya. Iya, Takut mungkin lalu juga. karena dengan takut maka mereka tidak mau bertanya. Tidak. Padahal sebenarnya tidak tahu gitu ya. Iya. Nah, mungkin ada strategi yang Ibu buat untuk itu. Bagaimana untuk anak-anak yang tidak mau bertanya, takut menggunakan bahasa Inggris, takut ditertawakan sama temannya barangkali itu. Mungkin ada strategi yang sudah Ibu rencanakan untuk anak-anak yang seperti itu. Karena dalam satu kelas itu kan kemampuan anak tidak sama ya, berbeda-beda. Mereka punya karakter beda, minat juga berbeda, apalagi kemampuan juga berbeda. Nah, mungkin nanti dari sebagian kecil tadi yang tidak mau bertanya, takut berbicara, mungkin Ibu punya strategi. Ya, Mungkin bisa Ibu sampaikan strategi yang Terima dibuat. kasih ini Ibu Ati. Saya menggunakan gaya belajar siswa. Itu pembelajarannya di dalam itu saya gunakan dengan gaya belajar itu ada 3. Itu menggunakan auditory, terus visual dengan kinestetik, yaitu mengambil secara langsung. Di sini anak-anak yang malu bertanya, terus sering tidak mau bertanya dan karena takut dan alasan malu takut, itu saya langsung menggunakan mereka itu metode kinestetik. Mereka langsung melihat, saya mengambil contoh saja, langsung memanggil teman mereka satu orang untuk berdiri depan kelas, lalu mari silahkan kamu mendeskripsikan siapakah temanmu ini sebenarnya. Yaitu pasti mereka subjek yang pertama yaitu siapakah orang ini yang kita deskripsikan, lalu sebut sudah ciri-cirinya, lalu kepribadiannya dan sifat atau personalitinya. Kemudian anak-anak yang mampu itu mereka ada kalanya menggunakan auditory dan visual. Karena di sini visual itu lebih banyak, lebih tertarik karena saya pajangkan dengan berupa gambar, berupa foto atau gambar. Itu anak-anak langsung gambar itu, menarik gitu ya, mungkin ya. gambar karena ganteng, cantik, sangat menarik, maka mereka ibu saya suka ininya. Jadi itu tadi di sini hambatan kepada mereka yang siswa saya yang mungkin kesulitan bertanya, yang sangat sulit untuk mau bertanya. Itu saya menggunakan langsung dengan cara kinestetik, metode kinestetik supaya mereka langsung omong 1-2 kata terus mereka langsung mengungkapkan berbicara, yang mau berbicara, maksudnya orang ini tinggi, tall, maksudnya begitu 1-2 kata mereka bisa ada mengungkapkan kata yang nanti keluar dari mulutnya begitu. Kata-kata kunci dalam teks itu. Berarti besok kita sudah dengan diferensiasi begitu ya, dengan berdasarkan gaya belajar. 3 gaya belajar tadi luar biasa Ibu ya. Mungkin dalam menghadapi kesulitan itu termasuk salah satunya tadi sudah Ibu sebutkan, mungkin Ibu butuh bantuan siapa begitu. Ya baik, di sini mungkin bantuan dalam hal pembelajaran dalam pembelajaran berdiskusi dengan rekan sejawat, siapa yang mau Ibu butuhkan untuk berdiskusi untuk mengatasi masalah-masalah itu. Ya, di sini mungkin yang paling baik ya, mungkin teman sejawat yaitu sama-sama serekan apel bahasa Inggris supaya sama-sama tahu kalau belajar teks ini berarti kita harus begini. Jadi saya butuh dengan serekan guru mata pelajaran bahasa Inggris begitu. Oke. Baik, ya, luar biasa Ibu ya. Semoga semua yang sudah direncanakan, semua yang sudah diimpikan pembelajaran untuk besok bisa terlaksana dengan baik. Baik Ibu Esther, terima kasih banyak untuk waktunya. Sampai bertemu besok di kelas. Luar biasa. Terima kasih Ibu Ati. Selamat siang, salam sukses. English now? Ready? Ready? Okay. Now, we applause, inspire, kita tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Semangat, yes, terus. Oke, kita. Today, we will discuss or we will learn our material is about descriptive text, special in describing things. What do you know about describing things? Apa yang Anda ketahui tentang No, describing things. Berarti kita menggambarkan atau mendeskripsikan benda. Dan sebelum kita melanjutkan ke
describing things, mendeskripsikan benda. Sekarang Ibu bertanya kembali, review our material last week. Ulangi kembali tentang materi kita minggu lalu. Masih ingat? Do you still material last week? Do you still remember? Yes. What about? Tentang apa materi kita minggu lalu pertemuan? Describing people. Okay. What do you know about describing people? Apa yang kalian ketahui kalau tentang mendeskripsikan benda? Maksudnya ya, I'm sorry, describing people. Apa yang kalian ketahui tentang describing people? Apa yang Anda gambarkan situ? Karakter. Apa lagi? Physical appearance. You forward, lupa. Physical appearance. Apa physical appearance? Ciri-ciri. What? Anak-anak semuanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu untuk apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya untuk kegiatan kita hari ini itu yang pertama tentang maybe the students know about tujuan pembelajaran. Mungkin ada yang tahu tentang tujuan pembelajaran. Siswa dapat apa? Memahami apa sekarang? Siswa peserta didik dapat mengenal atau mengidentifikasi. Kata identifikasi ini sama dengan kata apa? Mengenal atau mengidentifikasi apa di sini? Deskripsi tentang about tentang benda. Rapat itu ada kita mengidentifikasi, kita mengenal apa itu tentang dalam lihat tayangan yang ada. What things you look as the picture? Apa yang Anda lihat sesuai dengan gambar-gambar tersebut yang saya lihat tadi. Oke? Beda. In English, you say in English. Yes? Bicycle. Okay. Next. Yes? Cell. Okay. What else? Apa lagi? Benda-benda yang ada di dalam karya tersebut. Amati gambar-gambar tersebut. Itu abu-abu ya, karena warnanya ini warnanya abu-abu ya. Oke. About table you say. Table group about bed. And Alfani, your group, temu about bed. Okay. I give you time 5 minutes or more, 5 minutes or more, 5 menit atau lebih. You walk with your friends on your group. Jadi kerjasama dalam kelompok dengan temanmu. Itu kamu harus tahu kalau tentang orang, tentang ciri-ciri fisik. Nah, sekarang Ibu mungkin menjelaskan setelah Anda menjelaskan ciri-ciri daripada benda. Yang pertama sini yang kita lihat yaitu tentang material.
Oke. Material sini bukan materi ya, bahan. Misalnya kalau kau lihat gambar itu, Ernest Group, the picture is handphone. Dia digunakan untuk it is used for tidak. Menaruh sesuatu apa? Dananya di fungsi untuk duduk di untuk menaruh itu bla bla itu apa sih itu? Itu menaruh untuk meletakkan. Apa itu menaruh? Kamu saja satu, kamu dua orang duduk saja. Kegiatan kita satu orang kita. Each group represents you for in front of the class. Sekarang masing-masing kelompok presentasikan dan ketemu di depan kelas. Bawa dan kamu tunjuk. Tunjuk begini supaya satu orangnya menyaksikan semua ini ya. Maksudnya melihat bagaimana tidak. Oke. Ernest, your group comes to the front. Yes, ma'am. Hello. Hi. Okay, good. Please now. Good morning, Mom, and good morning, friends. Good morning. Good morning, Mom, and good morning, friends. Good morning. Now our group will present to our discussion about describing things is and Ulangi lagi. Good morning, Mom, and good morning, friends. Good morning. Our book will present our discussion about describing things is and more. Ya, kami dah. Kau tunjuk dan kau tunjuk kan? It is handphone material. Okay, listen then. Dengarkan. Okay, listen Ernest. Dengarkan Ernest. Once more. It is handphone materials atau bahan aluminium. Its color atau warna black, hitam. Texture smooth, halus. Age atau usia it's new, it's modern, baru. Size ukuran small, kecil. Functional function fungsi. I can tell to my our friends who live far away. I can help me do my homework. I can read a lot of useful information in the internet. Okay. In Indonesia, what's the function? Apa fungsi dari HP ini? Sekarang kita lihat. Ernest, apa fungsi dari HP ini? It is the function. It is call someone or the other people untuk menelpon orang atau or to send an SMS to others atau untuk mengirimkan sebuah SMS kepada orang lain. Okay, good. Cost harga Expensive. It is expensive. it is expensive, mahal. Purpose to describing about handphone. Its weight, light or weight, heavy, berat atau ringan? Its weight, berat. Okay. Shape, bentuk, square, persegi panjang. Ya, square. Square.
Ya, in my opinion, menurut pendapat saya, It's very it is very nice. Oke. Sudah ini gampang. It is, that's all. Oke. Give applause to what they describe. Apa yang mereka deskripsikan tadi? What they describe. Apa yang mereka deskripsikan tadi? Apple. What is the function? Apa fungsi daripada apple tadi? Mengirimkan pesan kepada seseorang. Oke, cool. We give, kita memberikan tepuk salut kepada kelompok salut. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yes. Selesai. That's all. Okay. Give applause to today just two groups presenting in front of class. Jadi hari ini dua kelompok yang presentasi di depan kelas. Nanti apalagi hari Rabu baru lagi dua kelompok tidak sesuai dengan waktu. Oke. Di sini ambil kesimpulannya. Ini about the purpose of the test. The purpose of the test. Tujuan daripada test is to describe a particular, khususnya particular thing. Thing ini yaitu benda. Thing. Ya. Nanti masing-masing dia ngomong about thing, handphone, and bed. Structure. Structure of the text. Yang pertama itu identification. Semamu yang pulang ke rumah, tugasmu Anda menulis benda apa saja up to you, terserah Anda mengumpulkannya, menulis di rumah lalu kumpulkan minggu depan. Bisa tidak? Ya? Up to you. Kau pilih benda apa saja terserah kamu. Mau apa? Ya seperti tadi. Jadi kamu dengar dulu. Gunakan, jangan lupa kata ganti dia, benda dia adalah kalau gunakan ini. Ini adalah sebuah handphone. It is a handphone. Ini ini yang disebut identification. Dia adalah sebuah handphone. Ini adalah sebuah handphone. Ini disebut apa? Identifikasi. Terus ciri-cirinya mulai sudah. It's made. Dia terbuat. It's made of later. Misalnya dari kulit. Terus warnanya. It's color. Warnanya apa? It's red. Misalnya. Jangan lupa kata red karena hanya satu, yaitu tunggal kan? Kalau lebih dari satu, Anda gunakan misalnya adalah A. Ingat baik-baik. A ini adalah untuk benda yang jamak. Kalau I ini untuk benda yang tunggal. Oke. Waktu kita selesai. Before we end our activity, now let us pray. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Allah Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari tadi hingga sekarang. Sekarang kami melanjutkan pelajaran kami yaitu IPS.
bimbinglah kami agar kami bisa memahami pelajaran itu. Namun selalu kami puji dengan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Terus, oke. Give applause to Jenny. Mau nyanyi dulu? Nyanyi apa? 3. Selesai belajar kita tetap semangat. Hore! Kepada guru ucapkan terima kasih. Sampai bertemu besok kita bersekolah lagi. Semangat jadi pelajar Pancasila. Huha! Oke. Ingat tetap semangat ya. Ya. Baik. Oke. See you next time. See you. Siang. Selamat siang Ibu Ati. Baik, terima kasih Bu Esther ya. Tadi kita sudah sama-sama dari kelas supervisi pembelajaran di kelas 9A. Mata pelajaran yang Esther bawakan itu bahasa Inggris. Kita berdiskusi sebentar terkait pembelajaran tadi sudah kita lewati di sana. Ibu Esther, kira-kira setelah dari pembelajaran tadi bagaimana perasaan Ibu Esther? Perasaan saya setelah melewati pelajaran yang diberikan tadi, saya merasa senang, merasa bahagia, bangga karena dengan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu diskusi, tanya jawab dan presentasi, akhirnya anak-anak saya di kelas 9A mereka mampu, mereka dapat melaksanakan mengikuti kegiatan itu dengan baik. Walaupun mereka tidak bertanya karena malu, takut, mungkin takut salah seperti itu, tapi misalnya saya senang karena pada saat proses pembelajarannya itu mereka aktif di dalam kelompok, mereka sangat aktif dengan teman-temannya sampai pada saat presentasi dengan baik tentang mendiskusikan benda. Iya. Bahasa Inggris ya, bahasa asingnya memang sangat sulit, jadi luar biasa ada kelompok yang mampu mempresentasikan. Tadi yang saya lihat di rencana pembelajaran yang sudah Ibu susun itu, oke, dari strategi yang kemarin sudah didesain, ada diskusi, tanya jawab, presentasi di dalamnya, kemudian diakhiri dengan penugasan. Itu sudah berjalan dengan sesuai yang direncanakan. Hanya mungkin ya Ibu, masih ada beberapa siswa yang tidak bisa berdialog dalam bahasa Inggris, mungkin karena takut salah barangkali Ibu ya, karena bahasa Inggris ini takut salah, mereka malu, takut salah bicara begitu. Kemudian saat tayangan video tadi, mungkin menurut saya, dari saya bahwa ketika yang Ibu tayangkan di papan tulis, lalu papan itu juga yang sama digunakan untuk menulis materi. Artinya setelah menulis materi di situ berarti videonya tidak terlihat jelas. Mungkin sebaiknya nanti ketika butuh tayangan video juga butuh papan, mungkin videonya bisa ditayangkan ke dinding sebelahnya. Tadi sudah luar biasa sekali ya Ibu, sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian menurut Ibu Esther ya, pembelajaran tadi itu bagaimana menurut Ibu Esther? Yang terlaksana ya. Menurut saya pelajaran tadi itu pelajaran menyenangkan karena saya membagi mereka itu dengan saya belajar dengan kelompok masing-masing. Di sini saya belajar sini saya menyiapkan dengan gambar, gambar menarik berupa benda. Terus ya menurut saya pelajaran tadi menyenangkan karena banyak siswa di antara kelompok itu mereka berusaha supaya mencari kata-kata itu di dalam kamus, menemukan kata-kata itu sehingga mereka bisa menguasai, menghafal pelan-pelan kata-kata yang ada sesuai dengan mendeskripsikan benda yang ada. Tadi pembagian kelompok itu menurut gaya belajar tadi ya, ada visual, auditory dan kinesthetik begitu ya. Mungkin ada strategi lain mungkin Ibu ya untuk materi ini, karena masih banyak tadi beberapa sebagian tadi masih ada yang belum bisa berdialog, belum bisa ungkapkan. Ada yang perwakilan kelompok gitu Bu. Ternyata dalam kelompok tadi masih ada yang belum mampu berbicara, belum mampu mendeskripsikan menggunakan bahasa Inggris. Mungkin ada strategi yang Ibu pikirkan nanti untuk materi yang sama untuk tahun depan barangkali, atau untuk selanjutnya materi deskripsi untuk mendeskripsikan apa begitu. Mungkin ada strategi yang sudah Ibu pikirkan untuk kedepannya barangkali. Baik Bu, mungkin strategi
strategi dari pengalaman yang ini Iya, berdasarkan tadi, ya. pelajaran ini mungkin untuk kegiatan strategi yang dilakukan untuk ke depannya mungkin nanti masing-masing anak itu memiliki penyentuh bagi semua karena itu tadi strategi saya mungkin untuk ke depan saya tetap menggunakan gaya belajar seperti itu hanya anak-anak mungkin saya usahakan atau bagaimana mendahului anak-anak anak-anak yang mungkin yang takut malu ini mereka itu mungkin diprioritaskan untuk lebih dulu Lebih banyak kesempatan untuk mereka, lebih dulu, lebih banyak punya waktu untuk mereka. mungkin dengan waktunya mungkin terbatas atau misalnya walaupun 1, 2, 3 kata begitu tapi prioritaskan mereka bukan Iya. mereka. Apapun itu, sehingga ketika outputnya bahwa setidaknya mereka mampu berbicara ya. Nah, setidak 1, 2 kata artinya mereka bisa dalam bahasa Inggris. Mungkin dari saya mungkin Ibu ya, rencana mungkin ke depan dari saya, kalau tadi oke, gaya belajar, kelompok dalam gaya belajar, mungkin nanti berdasarkan kesiapan belajar juga Ibu, mungkin dikelompokkan anak-anak yang mampu, yang sedang, yang memang tidak bisa apa-apa, sehingga yang mampu ini bisa menjadi tutor sebaya untuk mereka yang sedang, apalagi yang tidak mampu. Mungkin juga dengan kelompok berdasarkan minat. Begitu itu untuk Ya, kedepannya. mungkin saya menanggapi sedikit Iya. berarti itu yang seperti yang saya buat pembelajaran di kelas 9 yang pengelompokan itu sudah berdasarkan dengan kesiapan belajar kemampuan siswa. Iya. Jadi ada anak yang mungkin yang untuk mampu itu saya sebarkan di kelompok yang itu supaya bisa membantu temannya yang kurang Langsung mampu ya, tadi. langsung dari Iya, kesiapan dari belajar itu. yang mampu sudah ada di Iya, kelompok-kelompok. semua dari kelompok itu betul saya tadi, sudah ya. bagikan semua seperti itu. Artinya dari tutor untuk mereka yang Untuk tidak sebaya, mampu di untuk situ. sebaya. Iya, tadi juga diskusinya bagus sekali karena semuanya ada di dalam situ. Tadi saya perhatikan si Alfa luar biasa karena di kelompok itu memang dia yang dianggap mampu ya, Alfa. Karena ini anak laki-laki, Ibu ya. Iya. Dia dengan keringat saya lihat tadi semangat mencari arti kata dari warna, dari sekian berbentuknya, harganya begitu-begitu. Jadi luar biasa tadi. Hanya saja mungkin waktunya tadi ya, kita kekurangan waktu. Ya itu tadi ya, belajar bahasa Inggris mungkin ya. Iya. Butuh banyak waktu karena kita harus translate kembali ke Indonesia Iya. agar mereka bisa Dan paham. butuh pemahaman juga Pemahaman supaya dari anak anak-anak, sama-sama iya. memahami. Kalau kita bahasa Inggris toh, jadi mereka hanya berdiam Iya. saja begitu ya. Jadi butuh Oke, translate lagi ke menarik pemahaman. juga ya belajar bahasa Inggris. Iya. Oke, terima kasih Bu Esther. Ya, Terima kasih sudah untuk waktunya. berarti. Ya. Sukses selalu. Oke.